Kali ini saya ingin membicarakan jenis-jenis tanaman apa saja yang cocok untuk kita budidayakan di area pekarangan atau area rumah kita. Jadi teman-teman, untuk budidaya sayuran sendiri bisa kita lakukan di area rumah atau area pekarangan rumah kita agar area di rumah kita lebih produktif. Jika teman-teman sekalian mempunyai lahan yang menganggur di area di sekitar rumah teman-teman, itu bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk budidaya sayuran di area pekarangan tersebut. Untuk budidaya sayuran sendiri teman-teman, memang kadangkala permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman mungkin adalah kendala lahan. Ada yang budidaya sayuran tersebut terkendala oleh tidak mempunyai lahan atau tidak mempunyai sawah, tapi teman-teman bisa memakai lahan di sekitar area rumah teman-teman yang bisa dipakai untuk menanam sayuran. Jika teman-teman juga tidak mempunyai lahan di sekitar area rumah, teman-teman juga bisa memakai media lain. Salah satu contohnya adalah media polybag maupun media kaleng bekas. Untuk budidaya sayuran sendiri teman-teman, kita bisa membudidayakan beberapa jenis tanaman. Tinggal teman-teman memilih jenis tanaman apa yang akan dibudidayakan. Ada beberapa jenis tanaman yang mempunyai umur berbeda atau masa panen yang berbeda teman-teman. Untuk saya sendiri lebih cocok budidaya sayuran dengan masa panen yang bulanan teman-teman. Ada beberapa jenis tanaman sayuran yang bisa dibudidayakan dengan masa panen yang lebih singkat. Beberapa tanaman tersebut seperti yang saya tunjukkan pada video-video saya, ada beberapa jenis tanaman seperti sawi, kangkung, dan bayam itu mempunyai masa panen yang sangat cepat. Untuk bayam sendiri ini masa panennya sangat cepat sekali teman-teman. Jadi untuk yang pertama ini teman-teman ya, untuk yang pertama yang kita bahas adalah tanaman bayam dengan masa panen yang sangat singkat, yaitu 2 minggu. Jadi 14 hari sampai 20 hari itu paling lama, itu sudah bisa kita lakukan pemanenan. Budidaya bayam sendiri teman-teman itu ada beberapa macam jenis. Ada bayam hijau, bayam merah, dan bayam doreng. Beberapa jenis bayam tersebut bisa teman-teman budidayakan di area rumah atau area pekarangan rumah teman-teman jika mempunyai area yang kosong untuk kita budidayakan. Bayam sendiri budidayanya cukup mudah teman-teman, karena tanaman ini syarat tumbuhnya pun juga dibilang sangat mudah. Hanya saja ketersediaan air untuk tanaman ini harus lebih bagus. Jika ketersediaan air dari tanaman ini kurang, maka pertumbuhannya akan sangat melambat sekali. Utamanya di musim hujan teman-teman, tanaman bayam akan sangat cepat sekali melalui masa panen. Di musim hujan biasanya tanaman bayam ini bisa 2 minggu 2 minggu atau kurang itu bisa kita lakukan pemanenan. Tergantung dari kita mau memanen bayam ini ukuran lebih besar atau lebih kecil. Untuk bayam sendiri teman-teman, biasanya permasalahannya di musim penghujan itu adalah berontok daun. Berontok daun itu biasanya ditandai dengan lubang kecil-kecil berwarna putih pada daun tanaman bayam kita teman-teman. Sebenarnya itu biasa diatasi dengan cara bayam tersebut kita semprot menggunakan fungisida. Untuk saya sendiri itu fungisidanya memakai antrakol. Itu kita semprotkan sewaktu tanaman kita telah terguyur hujan atau setelah diguyur hujan. Untuk tanaman bayam, jika tidak diberi fungisida atau tidak dilakukan penyemprotan dengan fungisida, dipastikan tanaman bayam kita akan terkena berontok daun jika tanaman itu kita budidayakan di musim penghujan. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanam bayam, utamanya di musim penghujan, wajib kita semprot menggunakan fungisida setelah tanaman kita terguyur oleh air hujan supaya tidak terkena berontok daun. Sedangkan untuk musim hujan, permasalahan lainnya biasanya juga daunnya menguning. Daun menguning ini bisa kita atasi dengan menggunakan pupuk daun. Pupuk daun yang bisa kita gunakan yang harganya lebih murah itu adalah pupuk daun merek Gandasil D. Itu bisa kita campurkan secara langsung dengan fungisida tersebut teman-teman. Jadi untuk
Yang pertama adalah tanaman bayam yang bisa kita budidayakan di area rumah kita dengan masa panen 14 sampai 20 hari bisa kita panen. Bayam ini pertumbuhannya juga cepat dan dalam hal penjualannya pun juga sangat mudah. Dengan budidaya bayam kita bisa memanen sayuran ini lebih cepat daripada sayuran yang lain. Kemudian sayuran yang kedua teman-teman yang bisa kita budidayakan di area pekarangan atau area rumah kita adalah kangkung. Kangkung juga mempunyai masa panen sangat cepat teman-teman, tapi masih lebih cepat bayam. Untuk kangkung sendiri teman-teman masa panennya umumnya standarnya itu adalah 3 minggu sampai 30 hari. Jadi 21 hari sampai 30 hari itu sudah kita bisa lakukan pemanenan. Untuk di musim hujan karena tanahnya itu selalu lembab, maka pemanenannya akan lebih cepat teman-teman. Untuk tanaman kangkung sendiri teman-teman bisa memakai lahan di area rumah yang asupan sinar mataharinya terbilang cukup minim teman-teman. Jika lahan kita itu terkena sinar matahari dengan durasi 4 sampai 5 atau 3 jam sampai 5 jam saja, teman-teman bisa membudidayakan sayuran ini, sayuran kangkung cabut. Untuk cara menanam sayuran kangkung cabut dan merawat sayuran kangkung cabut sendiri, teman-teman bisa melihat di video-video saya yang lain. Di situ dijelaskan secara rinci bagaimana cara menanam dan merawat tanaman sayuran kangkung mulai dari awal sampai panen dengan sangat detail. Di situ dibahas dengan sangat detail. Kangkung cabut sendiri juga cukup mudah dalam cara menanam dan merawatnya teman-teman. Untuk sayuran kangkung cabut di sini biasanya saya memakai merek dari Panah Merah. Kelebihan dari kangkung cabut dari merek Panah Merah ini adalah masa panennya yang terbilang lebih cepat dibandingkan dengan merek yang lain teman-teman. Biasanya saya memakai beberapa jenis merek untuk kangkung cabut. Ada 2 jenis merek utama yang sering saya pakai teman-teman, yaitu dari Panah Merah. Kemudian satu lagi itu kangkung cabut merek apa itu namanya, satu lagi yang sering saya pakai itu merek nama Cina itu teman-teman, itu juga sering saya pakai. Untuk kangkung cabut sendiri teman-teman, dalam musim penghujan biasanya permasalahannya adalah daunnya menguning. Untuk daun menguning ini solusinya tetaplah sama teman-teman, kita bisa menyemprotnya menggunakan pupuk daun. Sedangkan untuk berontok daun, saya belum pernah mengalami permasalahan berontok daun pada budidaya sayuran kangkung. Jadi untuk sayuran kangkung ini menurut saya lebih mudah daripada sayuran bayam. Hanya saja sayuran kangkung ini masa panennya lebih lama dibandingkan sayuran bayam, dimana sayuran bayam 14 hari sudah bisa kita panen. Sayuran kangkung ini berumur 21 hari sampai 30 hari dari penaburan baru bisa kita panen. Yang ketiga, sayuran yang lain yang bisa kita budidayakan dan sangat sering saya budidayakan di area pekarangan rumah adalah sayuran sawi teman-teman. Untuk sayuran sawi ini masa panennya akan lebih lama daripada sayuran kangkung, dimana untuk proses budidaya sayuran sawi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyemai terlebih dahulu. Ini wajib kita lakukan teman-teman. Untuk sawi berbeda halnya dengan sistem tanpa semai, itu hasilnya jauh lebih bagus sayuran sawi dengan cara disemai teman-teman. Untuk disemai maka kita akan mendapatkan sayuran sawi dengan batang yang lebih besar dan daun yang lebih lebar, karena kita bisa mengatur jarak tanamnya. Sedangkan sawi dengan sistem tabur atau sistem tanpa semai itu biasanya jaraknya akan random atau acak, ada yang terlalu dekat, ada yang terlalu jarang, sehingga pertumbuhannya pun juga kurang rata teman-teman. Jadi menurut saya untuk teman-teman sekalian yang ingin budidaya sayuran sawi, ada baiknya tanaman tersebut disemai terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk sawi sendiri teman-teman memang prosesnya akan lebih rumit dibandingkan sayuran bayam dan sayuran kangkung, dimana sayuran bayam dan sayuran kangkung itu kita perlu menaburkan dan memendam saja dengan tanah itu sudah tumbuh. Sedangkan untuk sawi kita harus melakukan penyemaian terlebih dahulu, kemudian dipindah tanamkan, kemudian setelah pasca pindah tanam itu perawatan atau pengairannya juga harus intensif,
karena jika pengairannya kurang setelah pindah tanam, itu tanaman kita akan sangat rawan sekali mati atau layu kemudian mati. Jadi untuk sayuran sawi ini memang lebih rumit, tapi keuntungannya teman-teman, untuk sayuran sawi ini harga bibitnya lebih murah, yaitu harga bibit dari panah merah merek Tosakan itu harganya 16.000. Itu sudah menjadi sangat banyak sekali teman-teman. Sudah menjadi dalam satu lahan itu saya bisa memakai beberapa kali dalam satu bungkus itu teman-teman. Jadi harga bibitnya lebih murah dan penjualannya pun juga lebih mudah. Untuk sayuran sawi memang penjualannya lebih mudah dikarenakan sayuran ini banyak dipakai dalam menu-menu masakan teman-teman, sehingga sayuran sawi ini untuk kita yang berbudidaya sayuran sawi penjualannya lebih mudah daripada sayuran yang lain. Kemudian sayuran sawi ini juga masa panennya terbilang cukup lama dibandingkan sayuran bayam dan sayuran kangkung, dimana untuk sayuran sawi untuk penyemaiannya sendiri itu memerlukan waktu sampai 2 minggu atau 10 hari sampai 2 minggu, kemudian bisa kita pindahkan ke bedeng utama. Kemudian dari bedeng utama itu kita lakukan perawatan sampai 2 minggu sampai 20 hari baru kita bisa melakukan pemanenan. Jadi hampir 1 bulan lebih teman-teman, kurang lebih 35 hari sampai 45 hari mulai dari persemaian sampai masa panen sayuran ini sendiri teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin budidaya sayuran harus memikirkan juga masa panennya, dimana masa panen dari sayuran bayam lebih cepat, kemudian sayuran kangkung, kemudian sayuran sawi. Itu adalah beberapa jenis sayuran yang mempunyai masa panen bulanan yang bisa kita budidayakan di area rumah kita. 3 tanaman tersebut seringkali dibudidayakan dengan harapan mendapat tambahan pemasukan teman-teman, mendapat tambahan pemasukan bulanan, sehingga lahan yang kurang produktif di area rumah kita itu bisa menjadi lebih produktif dengan kita budidaya sayuran di rumah kita atau di area rumah kita. Itulah sedikit beberapa masukan dari saya, tanaman sayuran apa saja yang bisa kita budidayakan di area atau pekarangan rumah kita, sehingga teman-teman nantinya yang ingin memulai budidaya sayuran di rumah bisa mempertimbangkan jenis-jenis sayuran apa yang akan kita budidayakan. Semoga hal ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ingin budidaya sayuran, dan terima kasih. Semoga tanaman sayuran dari teman-teman juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Wassalamualaikum.